Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berita hari ini datang dari alasan Muhammad Iryawan terkait bubble to bubble. Dan beritanya seperti ini: guna mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, PT LIB selaku operator sekaligus penyelenggara kompetisi akan menerapkan sistem bubble to bubble. Sistem ini pernah diberlakukan saat merebaknya pandemi. Dan bilang seperti ini, akan ada owner meeting. Kami PSSI menanyakan bagaimana rencana mereka melakukan kompetisi. Memang sudah disiapkan skema oleh LIB, di mana situasi sekarang kita masih trauma dengan Kanjuruhan, beber Muhammad Iryawan. Menurut Muhammad Iryawan, nantinya akan ada perubahan nama pada sistem Liga 1 2002-2023. Sistem bubble nantinya akan diganti namanya dengan sebutan klaster, dan menyatakan kita akan buat sistem bubble to bubble klaster namanya. Contoh di Jawa Tengah, mekanisme pertama akan seperti waktu dulu jelasnya, dan menambahkan mungkin di awal tanpa penonton, kedua bertahan dengan 20%. Sudah diskemakan oleh LIB, sambungnya. Nah, itu pernyataan dari Muhammad Iryawan terkait skema yang direncanakan oleh PT LIB. Sebelumnya Muhammad Iryawan menanyakan kepada PT LIB skema apa yang pas untuk digunakan di kompetisi Liga Indonesia di musim ini, dan PT LIB sudah mempunyai rencana terkait skema yang akan digunakan, yaitu bubble to bubble atau sama persis dengan Liga di musim 2021-2022, tapi namanya diganti. Sing sebelumnya bubble to bubble diganti dengan nama cluster, dan sepertinya hal semacam ini bakal mendapat perlawanan dari beberapa klub, terutama Persebaya. Mergo Persebaya masih menginginkan sistem home away ngono lho, dan itu tak pikir sing paling pas lah. Tapi didelok wae perkembangannya seperti apa, belum ada kepastian. Didoakan yang terbaik wae kanggo Persebaya untuk kedepannya. Dan berita selanjutnya datang dari pasal dalam statuta PSSI dinilai sudah tidak relevan. Dan berikut beritanya: saat ini setidaknya ada satu ayat dalam statuta PSSI yang dinilai sudah tidak relevan, yakni pasal 38 ayat 4 tentang komite eksekutif. Ayat itu berbunyi seperti ini: anggota komite eksekutif harus sudah berusia lebih dari 30 tahun. Mereka harus telah aktif di sepak bola dalam koridor PSSI sekurang-kurangnya 5 tahun dan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam statuta PSSI ini. Dan terkait ini, Akmal Marheli, anggota TGIPF, bilang seperti ini: kenapa harus 30 tahun? Filosofinya apa? Kalau ada orang baru berusia 20 tahun dan punya kemampuan luar biasa, masa nggak dikasih kesempatan? Kenapa harus 5 tahun aktif di sepak bola? Juga harus ada penjelasannya. XCOO PT Liga Indonesia Igor Solam Boboy mengusulkan beberapa hal yang harus diubah sebelum digelar kongres luar biasa. Ada 4 hal yang harus segera mendapat perubahan, dan bilang seperti ini: statuta, governance regulation, membership or admission regulation, dan kode disiplin serta kode etik, jelasnya. Nah, itu tadi pernyataan dari Akmal Marheli, di anggota dari tim TGIPF, mempertanyakan statuta-statuta yang dianggapnya sudah relevan, yaitu pasal 38 ayat 4. Nah, nek munggu sampean seperti apa, sampean juga pasti punya unek-unek terkait yang terjadi dalam pasal tersebut. Yang terbaik wae kanggo Persebaya untuk kedepannya, dan salam satu nyali. Wani sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall.